Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat komunitas terapis Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap selalu ceria. Ketemu lagi dengan saya Kamaluddin Ikram dalam audio materi komunitas terapis Indonesia. Pada audio materi kali ini, pembahasan akan disampaikan oleh narasumber yang spesial loh. Siapa dia? Kalian pasti kenal dengan suaranya. Beliau adalah sahabat dari Bapak Irwan Dwi Kristanto, akan menjelaskan tentang materi terapi suara. Penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama pembahasannya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi ruang untuk kita bersama-sama. Semoga kebersamaan ini memberikan kontribusi pada langkah kita berikutnya. Judulnya sih Suara sebagai Penyembuh. Wow, keren ya. Tapi sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Nuning, kelahiran Jogja. Mungkin teman-teman pernah dengar suara saya di digital talking book yang dibuat Yayasan Mitra Netra. Saya baca rekam buku di Mitra Netra sejak tahun 2005. Saya mengoptimalkan karunia Allah berupa suara dengan memilih profesi sebagai penyiar, sebagai konselor di hotline service bersama, yang konsultasinya hanya melalui telepon. Jadi lagi-lagi menggunakan suara saja. Sampai saat ini saya masih siaran di Radio Silaturahim dan masih baca rekam buku di Yayasan Mitra Netra. Terima kasih Mas Irwan yang sudah mengajak saya bergabung di komunitas ini. Oh ya, perlu kita samakan frekuensi pemahaman bersama di kelas WA grup ini. Judulnya sih emang keren ya, Suara sebagai Penyembuh. Penyembuh luka, penentram hati, penggugah semangat. Bisa jadi suara kita punya peran yang begitu besar dalam kehidupan kita, dalam langkah kita bertemu dengan begitu banyak orang. Terlebih lagi bila kita biasa bertemu dengan orang-orang sebagai pelanggan kita, pasti akan terjadi obrolan atau tanya jawab atau bahkan diskusi. Nah, apakah kita telah mengoptimalkan karunia Allah berupa suara ini sehingga menjadi nilai plus bagi terapi pijat yang kita berikan? Pijat yang kita lakukan bisa mengurai kesulitan secara fisik. Namun, nada suara kita di dalam menyapa dan berdialog dengan klien itu akan mengurai keraguan dan ketidakpercayaan diri pelanggan. Nada suara yang kita sampaikan mampu membuat mereka besar hati, penuh harapan akan kesembuhan dan kenyamanan kesehatan yang selama ini terganggu. Sahabat-sahabat komunitas terapis Indonesia, sebelumnya saya sampaikan bahwa kebersamaan kita di kelas WA ini bukan kelas belajar atau training sebagai penyembuh atau terapis, tetapi sekedar sharing yang mudah-mudahan menambah bekal kita sebagai terapis atau sebagai siapapun dalam rumah, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai teman-teman, apapun juga ya. Bukankah sebagai terapis kita memang senantiasa harus berbicara dengan pelanggan atau klien kita? Cukup memadaikah cara kita berbicara kepada mereka? Bicara yang memberi nilai tambah karena begitu besar sugesti yang muncul akibat suara kita, akibat pilihan kata-kata kita. Jadi sekali lagi ini adalah kebersamaan untuk sharing, bukan kelas belajar menguasai terapi suara, tetapi bagaimana memahami suara sebagai penyembuh di dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, juga para pelanggan kita.
bukan terapi suara secara ilmiah sebagaimana terapi suara yang ditemukan oleh Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis. Dan kita semua sering dengar bahwa suara dapat menyembuhkan, baik itu melalui musik atau melalui relaksasi, self-talk, berbicara dengan diri sendiri, melalui nada-nada yang memang sangat bisa menenteramkan dengan kalimat-kalimat positif yang memberdayakan hati dan pikiran kita, yang bisa menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri. Jadi, kita sudah saling paham, Nuning bukan terapis. Kita sharing tentang kekuatan suara yang dapat membawa langkah kita lebih nyaman di dalam kehidupan ini. Kita akan bersama-sama mengenali bagaimana dengan suara yang kita miliki kita dapat menyembuhkan luka. Bukan hanya luka bernanah di dalam diri kita sendiri, tapi juga luka jiwa dari klien kita yang kita terapi pijat misalnya. Teman-teman, dari suara kita itu memiliki kekuatan untuk membersihkan pola-pola energik yang sebelumnya menghambat kemampuan alami kita. Kemampuan alami untuk sembuh sekaligus untuk membuka sekat diri kita yang transformatif, serta bagaimana hubungan kita yang dalam dengan orang-orang lain. Lewat suara kita dapat mengusir dan membersihkan trauma lama, dapat menyembuhkan emosi yang menyakitkan, dan membuka kesadaran diri di area yang mungkin selama ini telah terblokir atau diblokir bertahun-tahun tanpa kita sadari. Kita dapat menemukan kapasitas bawaan kita melalui pengalaman langsung, dan suara kita menyembuhkan diri dari keadaan emosi yang terbatas, kemudian beralih menjadi penuh dengan cinta kasih, penuh dengan pengampunan, maaf, penuh dengan penerimaan, dan juga terima kasih. Ini semua akan membuka lebih banyak belas kasih di dalam diri kita, sekaligus juga belas kasih di dalam diri orang lain. Karena bisa jadi kata-kata positif yang kita keluarkan dengan nada, dengan frekuensi yang tepat, jadi menarik bagi orang lain. Karena mereka juga beresonansi dengan kita. Suara mengalir dalam gelombang, membangkitkan kesadaran tersembunyi di dalam diri kita. Coba deh, kalau kita dengerin lagu yang sedih, biasanya kita jadi melo kan? Hanyut. Sebaliknya kalau kita mendengarkan lagu yang gembira, perasaan juga jadi ceria dan lebih baik. Ternyata suara gak cuma membangkitkan perasaan. Suara-suara tertentu itu bisa juga menjadi terapi penyembuhan yang dikenal dengan sebutan sound healing. Hal ini telah dikonfirmasi dan juga dibuktikan kebenarannya secara saintifik, secara ilmiah. Baiklah, bagi saya suara adalah nutrisi jiwa. Suara telah menjadi sahabat saya sejak puluhan tahun, dan bersama suara, saya telah menemani begitu banyak sahabat-sahabat tunanetra di seluruh pelosok Nusantara melalui digital talking book yang membuat kita semuanya tahu lebih banyak apapun, karena lewat buku yang direkam baca itulah kita tahu banyak ya. Nah, sekali lagi pertanyaannya, telahkah kita memanfaatkan dengan optimal karunia Tuhan berupa suara ini? Apakah suara kita berwarna, melodius? Apakah suara kita mampu mempengaruhi orang lain? Apakah nada suara kita bisa menenangkan, memberi dukungan, semangat yang diperlukan? Apakah nada suara kita dapat mempersuasi, memotivasi orang untuk yakin bahwa masa depan ada di dalam genggaman kita? Bukan suara-suara yang terdengar ngajarin dan sok tahu gitu. Ya, seumur-umur kita selalu bersuara, selalu berbicara. Sebelum kita bisa bicara dengan jelas ketika kita masih bayi pun, hanya dengan suara, dengan merengek, ibu akan datang merapat, memberikan puting susunya atau mengganti popok kita yang basah.
dengan suara ketika kita masih kecil, kita merengek, kita merajuk, lantas apa yang kita inginkan bisa dengan mudah kita dapatkan. Itu ketika kita masih kanak-kanak. Kemudian beranjak semakin besar, kita tahu bahwa suara kitalah yang akan membuat teman-teman merapat menjadi teman dekat. Suara kitalah yang membuat teman-teman merasa terhibur pada saat-saat di mana mereka membutuhkan sandaran untuk mendapatkan penenang, ya. Di dalam menghadapi pelanggan, kita juga mampu menggunakan suara kita yang merupakan kunci dari bagaimana kita berdialog dengan pelanggan kita. Sama juga dengan kita menghadapi teman-teman, keluarga, anak-anak, siapapun. Karena kekurang mampuan mengoptimalkan suara dengan cara bicara yang tidak tepat, itu biasanya akan membawa kita pada ranah-ranah yang tidak menyenangkan. Entah itu salah paham, entah itu pertengkaran, entah itu bisa jadi perceraian. Karena bukan hanya dalam bisnis saja, di dalam membina hubungan satu sama lain, kita sering sekali mengalami kegagalan hanya karena cara kita berbicara, pilihan kata-katanya, serta nada saat kita menyampaikannya tidak tepat sesuai dengan yang diperlukan. Nah, teman-teman, apakah Anda seorang suami atau Anda seorang istri? Seorang suami tidak berharap istrinya berbicara sekeren Julie Andrews, kan? Dan sebagai seorang istri, kita juga gak mengharap suami kita bersuara seperti Richard Burton yang suaranya seksi, berat, penuh perasaan. Nah, ngomong soal suami istri, kalau dulu itu ada waktu yang disebut tea time. Saatnya waktu kerja udah selesai, kumpul di rumah, malam belum turun. Nah, di saat tea time atau saat ngeteh inilah atau ngopi ya, kita bisa rileks mengoptimalkan obrolan di antara suami istri, di antara keluarga. Nah, di sini suara sudah berperan sebagai penyembuh. Di dalam ranah perkawinan, persaudaraan, persahabatan, cinta boleh saja menipis. Penghargaan boleh saja menurun. Namun selama masih dapat menjaga dialog, maka banyak sekali perkawinan yang bisa dipertahankan. Banyak persaudaraan dan persahabatan yang bisa dipertahankan. Baik, kalau kita merenung ke masa yang dulu-dulu, betapa suara keras ayah yang marah membuat kita merasa kecut, takut, bahkan trauma dengan suara yang keras. Suara dengan frekuensi tertentu itu sangat mempengaruhi perasaan kita. Bentakan dan bujukan berbeda sekali efeknya. Saya jadi ingat, kita semua pada saat masih kecil, pasti ketika akan tidur disenandungkan oleh ibu. Karena seorang ibu yang ingin menghibur dan menenteramkan buah hatinya agar tidak gelisah dan bisa tidur, itu akan bernyanyi. Kalau orang Jawa nyanyinya lelo ledung. Anda pasti tahu ya kalau Anda berasal dari Jawa. Tak lelo 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 ledung, cup menengger ojo pijer nangis. Ya nangis ndak ilang ayune. Atau kalau bukan dari daerah Jawa ada lagu Nina Bobo ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit kebo. Suara yang dikeluarkan ibu untuk menyenandungkan untuk putra-putri yang dicintainya pasti dikeluarkan penuh dengan warna dan aura yang menenangkan, berbalut cinta kasih. Atau Anda masih ingat ada satu lagu yang intinya lewat kata-kata maka kita akan tahu banyak. Hanya lewat kata-kata. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Lagunya siapa? Lagunya Bee Gees. Oke, kita ketemu lagi di obrolan kita berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sobat-sobat KTI, kita break dulu ya. Setelah itu jangan lupa dengarkan penjelasan materi di audio berikutnya. Stay tune.